ciri khasnya tuh lengkungan-lengkungannya tuh ada bentuk lancipnya. Di mana gaya ini juga merupakan ciri khas bangunan-bangunan orang Islam. Among these early Muslim innovations were trefoil arches, triple arches. Orang-orang Amalfi yang terinspirasi sama bangunan Masjid Ibnu Tulun di Mesir, jadi ngebangun katedral di Amalfi dengan style yang mirip. Kayaknya udah lama ya kita nggak bahas sejarah-sejarah abad pertengahan gitu. Makanya sekarang gue mau bahas peradaban Islam yang ternyata ngasih banyak pengaruh loh ke perkembangan arsitektur Eropa di abad pertengahan. Soalnya ya kebetulan juga dari beberapa bulan lalu gue tuh mempelajari tulisan-tulisan tentang ini dan ya ternyata cukup mind blowing ini. Kayak misalnya gaya bangunan gotik deh. Disebut gaya bangunan ini tuh ternyata dapat pengaruh yang kuat dari arsitektur Islam loh. Ini kan kita pas awal ngedenger ini pasti kebanyakan mikirnya tuh, ah apa iya? Terasa jauh kan soalnya kan. Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas gimana gaya arsitektur Islam berpengaruh ke arsitektur Eropa di abad pertengahan. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngobrolin pengaruh Islamnya, kita omongin dulu ya tentang gaya arsitekturnya. Gaya arsitektur gotik. Nah, kalau kita ngomongin gaya arsitektur Eropa, bisa dibilang style gotik tuh emang salah satu yang paling ikonik kan. Buat yang mungkin belum tahu gaya arsitektur gotik tuh gimana, coba lu lihat dari gambar-gambar bangunan ini deh. Yang pertama tuh Notre Dame. Salah satu katedral paling penting di Paris. Terus ada juga ini nih, pasti pada tahu lah kalau ini ya, Big Ben, jam raksasa di London. Terus selain di Eropa, di Indonesia juga ada nih, Katedral Jakarta yang juga punya style bangunan gotik. Dan istilah gotik sendiri pertama kali dipakainya tuh sama Giorgio Vasari, seniman Italia di masa Renaissance. Jadi di buku dia yang berjudul Levite, dia tuh pakai istilah gotik buat ngegambarin gaya arsitektur orang-orang Jerman atau yang dia sebut di situ tuh sebagai orang Goth. Nah, orang-orang Goth ini waktu itu mereka tuh dianggap sebagai kelompok barbar yang bertanggung jawab karena ngancurin bangunan-bangunan suci di Roma. Dan mereka terus ngebangun bangunan baru dengan gaya gotik tadi. Jadi gaya-gaya arsitektur Romawi itu tadinya di mana-mana kan. Nah itu dihancurin tuh, terus diganti sama stylenya mereka, sama style gotik. Dan awalnya ya itu, style gotik ini dianggap gaya bangunan orang-orang barbar. Tapi walaupun awalnya gaya ini tuh dianggap sebagai penghinaan dan simbol tandingan dari gereja Katolik Roma, tapi seiring waktu gaya ini tuh malah banyak dipakai di gereja-gereja. Bahkan katedral Katolik di Eropa pakai gaya ini kan akhirnya kan. Nah, kalau menurut David Watkin, ahli sejarah arsitektur dari Inggris, di bukunya yang berjudul History of Western Architecture, di situ dia bilang kalau gaya arsitektur gotik tuh banyak dipengaruhi sama gaya Romanesque yang terkenal karena bentuknya yang megah. Oh iya, gaya Romanesque ini nih gaya yang sama Giorgio Vasari tadi dibilang jadi korban kebiadaban orang-orang Goth tadi ya. Kan tadi dibilangnya sama Giorgio Vasari kan bangunan-bangunan style Romawi itu pada dirobohin kan sama orang-orang Goth kan, diganti sama bangunan-bangunan gaya gotik. Nah, bangunan style Romawi yang dirobohin tadi tuh ini namanya gaya Romanesque. Dan gaya Romanesque sendiri ini tuh sengaja dibikin megah gini. Soalnya dulu gaya arsitektur ini banyak diaplikasikan ke bangunan gereja. Dan waktu itu kan emang pemeluk Katolik tuh banyak banget kan. Makanya gereja tuh dibikin megah biar bisa nampung banyak orang. Terus kalau menurut Britannica, bangunan bergaya Romanesque tuh juga bisa dilihat dari ciri fisiknya. Kayak dindingnya yang tebal sama seringnya tuh punya dinding penahan gitu. Atau biasa disebutnya tuh buttress. Terus jendela sama pintunya itu tuh bentuknya tuh setengah lingkaran. Atau biasa sering disebutnya tuh semicircular arch. Nah terus tadi kan gaya Romanesque ini dihancurin ya. Dan dibangun lagi dengan modifikasi yang lebih kompleks. Nah disitulah muncul deh tuh gaya arsitektur gotik. Jadi ya style gotik ini tuh ya simpelnya versi upgrade dari Romanesque ya. Dan kalau menurut Ralph Adams Cram, arsitek neogotik Amerika, dia bilang gaya arsitektur gotik tuh merupakan bentuk arsitektur murni dan jadi simbol keimanan Katolik. Soalnya ya tadi, gaya ini tuh dulu emang banyak dipakai di bangunan-bangunan keagamaan kan. Kayak di gereja, kapel, sama katedral. In the following century, more than 20 major Gothic churches arose in the region around Paris. It became a contest to build the highest and most beautiful churches. Oke, sekarang kita bahas gimana peradaban Islam bisa dianggap berpengaruh ke perkembangan gaya arsitektur gotik. Jadi gagasan pengaruh Islam di arsitektur Eropa yang lahirin gaya gotik ini sendiri tuh awalnya dicetusin sama Sir Christopher Wren, arsitek besar Inggris yang dikenal dengan gaya baroknya. Tapi yang menarik di sini, kalau menurut Sir Wren, dia bilang penamaan arsitektur gotik itu sebenarnya kurang tepat. Soalnya gaya bangunan ini menurut dia lebih mirip sama arsitektur Islam. Makanya dia lebih sering nyebut gaya gotik itu dengan nama Saracen. Apa tuh Saracen?
Kalau menurut Britannica, istilah Saracen tuh awalnya dipakai sama orang-orang Romawi buat nyebut satu suku bangsa Arab yang tinggal di wilayah semenanjung Sinai. Tapi terus dalam perkembangannya, istilah ini tuh jadi dipakai buat nyebut bangsa Arab secara keseluruhan. Dan ketika peradaban sama kekhalifahan Islam tuh makin berkembang, istilah Saracen ini dipakai buat nyebut umat Islam secara umum. Jadi awalnya dipakai buat nyebut orang-orang Arab yang tinggal di semenanjung Sinai doang, terus berkembang jadi dipakai buat nyebut orang-orang Arab secara keseluruhan. Terus berkembang lagi tuh, jadi dipakai buat nyebut keseluruhan umat Islam. Nah, yang harus kita tahu nih, kalau menurut beberapa ahli, istilah Saracen tuh juga sebenarnya punya arti pencuri. Jadi ya, emang penyebutan Saracen tuh punya tendensi buat ngerendahin ya. Ada tendensi ngeledeknya gitu ya. Pencuri anjir. Historically, a member of the nomadic people of the Syrian and Arabian deserts at the time of the Roman Empire. Historically, a Muslim who opposed the Crusades. Kita balik ke gaya arsitektur tadi. Jadi karena shrine ini ngerasa ada banyak banget pengaruh arsitektur Islam di gaya bangunan gotik, makanya tadi dia kan lebih milih buat pakai istilah gaya Saracen ya daripada gaya gotik. Nah, ini kan sebenarnya jadi lucu nggak sih? Ini berarti kan orang-orang Eropa tuh nyomot gaya arsitektur orang-orang Saracen. Nyomot gaya arsitektur orang-orang yang mereka bilang pencuri. Nah, kalau gaya arsitektur Islamnya emang dari mana? Nah, kalau gaya Saracen, gaya gotik, kalau menurut Sir Christopher Wren, dia bilang ciri khasnya tuh lengkungan-lengkungannya tuh ada bentuk lancipnya. Di mana gaya ini juga merupakan ciri khas bangunan-bangunan orang Islam, bukan orang-orang Goth, bukan orang-orang Jerman. Jadi kalau menurut Sir Wren tuh kayak orang-orang Goth nggak pernah punya background bentuk lengkungan bangunannya lancip gini nih. Masa tahu-tahu jadi lancip? Pasti ada pengaruh dari Islam nih yang emang bentuk bangunannya tuh kayak gitu. Dan di sini juga Sir Wren berpendapat kalau orang-orang Eropa tuh jadi terinspirasi sama gaya bangunan Islam waktu terjadinya Perang Salib. Sama dipercaya juga waktu orang-orang Eropa melakukan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada di Timur Tengah. Jadi Sir Wren percaya di peristiwa-peristiwa itu orang-orang Eropa tuh ngelihat bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah. Wah, bagus-bagus nih. Akhirnya terinspirasi aja. Terus juga selain dapat pengaruh dari kelompok Muslim di Timur Tengah, beberapa ahli juga berpendapat kalau gaya gotik juga dapat pengaruh dari style bangunan Moors, kelompok Muslim yang tinggal di sekitar Spanyol. Jadi pengaruh Muslimnya itu dari dua wilayah ya, dari Timur Tengah iya, dari Spanyol juga iya. Menarik ya ini ya. Para el mundo árabe, Córdoba, Medina Zahara un referente. Cordoba and Medina Azahara are a real reference for the Arab world. We're in contact with the embassies of Arab states, and we're trying to explore what form of support they could offer our work. Nah, kalau menurut Diana Dark, penulis buku Stealing from the Saracens, How Islamic Architecture Shaped Europe, disebut kalau salah satu bukti tertua penggunaan lengkungan lancip di arsitektur Islam tuh ada di kawasan Masjid Al-Aqsa. Tepatnya di Dome of Rocks, di mana bentuk pintu, jendela, dan relung-relungnya tuh dibikin berujung lancip di masa dinasti Umayyah di abad ke-7. Dan gaya bangunan dengan lengkungan lancip ini kemudian dikembangin lebih lanjut di masa dinasti Abbasiyah, sampai akhirnya jadi ciri khas bangunan-bangunan kekhalifahan Islam. Tapi di sini beda sama Sir Wren yang bilang kalau gaya bangunan ini bisa nyampe ke Eropa gara-gara perang salib sama peziarah Eropa yang ke Timur Tengah. Kalau menurut Diana Dark, ciri khas lengkungan lancip ini bisa dikenal di Eropa tuh diduga kuat gara-gara pedagang dari Amalfi, Italia, yang waktu itu emang intens banget berdagang sama Mesir. Dia percaya gara-gara ini akhirnya orang-orang Amalfi yang terinspirasi sama bangunan Masjid Ibnu Tulun di Mesir jadi ngebangun katedral di Amalfi dengan style yang mirip. Dan kemiripannya ya salah satunya yaitu dari penggunaan si lengkungan lancip tadi. Dari situ mulai banyak deh tuh gereja dan katedral yang terinspirasi sama katedral di Amalfi. Termasuk soal penggunaan bentuk lengkungan lancipnya. Dan ini sejujurnya pas awal gue tahu ini, gue nggak nyangka sampai segininya sih. Soalnya dari kecil bayangan gue tuh bentuk lengkungan lancip ini tuh ya bentuk kubah masjid, tau gak lu? Kan bentuknya mirip tuh kan. Ternyata sejarahnya sedalam ini ya. Edan. Terus selain lengkungan berbentuk lancip, ada juga yang namanya trefoil arch atau lengkungan berdaun tiga yang juga pertama kali muncul di arsitektur bangunan Dome of Rocks di Al-Aqsa. Gaya arsitektur yang dilengkapin sama lengkungan trefoil ini kemudian masuk ke Eropa waktu Khalifah dinasti Umayyah ngedudukin Spanyol. Waktu itu ornamen-ornamen lengkungan trefoil tuh banyak banget dipakai buat ngehias mezquita. Bahasa Spanyolnya masjid. Terus lengkungan trefoil ini kemudian sama orang-orang Islam di Spanyol atau yang lebih dikenal dengan nama orang-orang Moors tadi, itu dikembangin lagi jadi cinquefoil arch, lengkungan berdaun 5, sama multifoil arch, lengkungan berdaun banyak. Nah, masih menurut Diana Dark, dia bilang lengkungan trefoil tadi terus diadaptasi lagi sama orang-orang Katolik buat jadi simbol Holy Trinity, buat jadi simbol Tritunggal Maha Kudus.
Makanya kalau kita sekarang lihat bangunan-bangunan gotik, khususnya di gereja-gereja, itu pasti ada aja kan bagian bangunan yang pakai lengkungan trefoil ini. Termasuk juga ya si lengkungan cinquefoil sama multifoil. Ini nyambung nih ternyata ya. Among these early Muslim innovations were trefoil arches, triple arches, first seen inside the Muslim shrine of the Dome of the Rock in Jerusalem, then developed further in Muslim Spain at the Córdoba Mezquita, where they were elaborated into decorative cinquefoil arches. Terus ciri bangunan gotik lain yang juga diadaptasi dari gaya arsitektur Islam adalah kubah berusuk atau rib vault. Dan ini masih menurut Dane Dark, dia bilang kubah berusuk ini tuh awalnya dikembangin sama arsitek dan pengrajin batu muslim di wilayah Spanyol. Khususnya dipakai buat mezquita dan istana. Tapi terus waktu Reconquista terjadi, waktu kejadian penaklukan kerajaan muslim oleh kerajaan Katolik di Spanyol, di situ banyak banget tuh bangunan mezquita yang beralih fungsi jadi gereja dan katedral. Dan dari situ juga lah akhirnya banyak katedral besar di Eropa yang malah jadi terinspirasi buat ngadaptasi style arsitektur katedral di Spanyol. Yang sebenarnya aslinya ya stylenya mezquita, aslinya stylenya masjid. Dan di sini kubah berusuk juga ikut diadaptasi dan disempurnakan lagi sama para pengrajin dan arsitek Eropa yang kemudian dipakai buat ngebangun banyak bangunan dengan gaya gotik. Oke. Sama yang menurut gue ikonik juga nih, kalau lu sering lihat bangunan-bangunan lama Eropa, termasuk yang ada di Indonesia, biasanya tuh kan di bagian atas itu kan ada kaca yang warna-warni gitu kan. Nah, kaca ini tuh namanya kaca patri. Dan kaca patri ini juga bisa dibilang salah satu unsur dekoratif di bangunan-bangunan bergaya gotik nih. Dan ternyata yang gue nggak sangka, seni kaca patri ini juga, ini tuh jadi bukti gimana peradaban Islam berpengaruh besar ke perkembangan arsitektur Eropa di abad pertengahan loh. Kok bisa? Kalau menurut Dane Dark, katedral bergaya gotik kayak Chartres Cathedral sama Canterbury, itu tuh dulunya tuh kacanya tuh dikirim langsung dari Suriah. Dan di abad pertengahan ternyata Suriah tuh emang dikenal sebagai produsen kaca patri terbaik di dunia. Bahkan Venezia yang sering dianggap sebagai pusatnya kerajinan kaca patri di Eropa aja, mereka resep rahasianya itu ternyata bahan-bahan dari Suriah loh. Bahkan teknik yang dipakai sama pengrajin kaca patri Venezia disebut merupakan teknik yang mereka pelajarin dari Suriah. Ini sangat mind-blowing ya. For stained glass, I want to explain, while we're looking at stained glass, how important the Eastern Mediterranean and specifically Syria was for glass. Syria was the world leader in glass at this time, had been for centuries. Abbasid glass from in Raqqa, for example. Dan ya sebenarnya selain itu masih banyak ya pengaruh-pengaruh peradaban Islam dalam hal arsitektur yang kemudian diadaptasi sama orang-orang Eropa. Termasuk ini nih yang gue baru tahu juga nih, fleur de lis, lambangnya kerajaan Prancis yang juga dipakai jadi simbol kepanduan dunia. Nah, lambang ini ternyata awalnya tuh tanda kebesarannya Sultan Nuruddin Zangki loh. Dan ya sebenarnya pertukaran budaya kayak gini tuh emang wajar banget ya. Apalagi waktu itu Eropa yang didominasi sama orang-orang Kristen, sama Timur Tengah yang didominasi sama orang-orang Arab, mereka ini kan emang intens banget ya interaksinya ya. Mau itu dagang, ziarah, sampai perang, ya intinya dua peradaban besar ini tuh saling interaksi. Dan akhirnya ngebikin adanya pertukaran budaya. Jadi ya ini bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain ya. Enggak, emang efek dari sering interaksi aja nih jadinya ada pertukaran budaya. Dan dari sisi orang-orang Islam sendiri juga ada kok bangunan-bangunan yang adaptasi pengetahuan Eropa, yang adaptasi arsitektur Eropa. Kayak misalnya Turki deh yang ngewarisin banyak peninggalan dan pengetahuan dari kerajaan Bizantium. Jadi ya emang ini tuh wajar kok, pertukaran budaya gini tuh wajar. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah lu setuju kalau bangunan-bangunan gotik tuh banyak terinspirasi dari arsitektur-arsitektur Islam? Lu percaya ini apa enggak nih? Silakan komen. So let's take a quick architectural journey to see how cultures and religions interact and interweave in all kinds of ways that challenge assumptions we may make about our national history and heritage. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang pengaruh Islam ke gaya arsitektur Eropa. Ini buat gue menarik banget sih ini. Kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.